tadi ada yang tanya desain sprint dengan design thinking bedanya apa gitu. Ya, aku juga ini banyak banget yang nanya Ya, yang soal banyak ini banget yang tanya soal itu kan. di Instagram. Design thinking itu dia semacam mindset, semacam apa ya? Dia umbrella-nya. Dan design sprint itu adalah framework atau tools untuk bisa mengaplikasikan design thinking. Nah, kalau tadi design thinking itu kan tadi yang proses yang tadi Dinda kasih lihat itu ada 5 steps itu. Kalau design sprint itu lebih ke framework dari Google, problem solving yang dalam waktu 3 hari. Fungsinya juga untuk kolaborasi. Jadi misalnya ada sebuah masalah, ada sebuah problem dan butuh kolaborasi dari beberapa departemen gitu. Misalnya ada desain, ada marketing, ada IT, ada bisnis gitu. Itu mereka semua di situ berdiskusi untuk problem solving menggunakan metode design thinking. Gitu. Jadi design sprint itu adalah framework untuk solve the problem dalam waktu 3-5 hari, dan design thinking adalah metode besarnya atau mindset-nya gitu. Jadi kayak design sprint itu lebih ke praktikal ya. Lebih ke praktikalnya, lebih ke itu Kayak kayak workshop sih, kalau semacam design workshop thinking kayak lebih ke metodologinya ya. Kayak metodologi, step betul. by step. Nah, ini juga ada pertanyaan gimana caranya memilih masalah, mencari masalah gitu untuk membuat study case gitu. Oke, kalau nyari masalah jujur aja, sebagai pemula di UX itu emang paling susah tuh nyari masalah gitu. Tapi sebenarnya dari mentor-mentor yang udah aku pernah pelajarin gitu, aku selalu nyaranin coba aja lihat masalah yang ada di sekitar gitu. Pernah dengar keluhan apa gitu, dan yang untuk studi kasus yang konsep mengelola stres ini juga aku base-nya juga dari teman-teman kantorku yang aduh kok gara-gara corona gue jadi auranya negatif banget ya tiap hari kayak parnoan dan segala macam gitu, dan akhirnya oh emang lu kayak gimana cara ngadepinnya, dan akhirnya muncullah masalah itu gitu. Jadi emang coba lebih diperhatiin ke sekitar aja sih, atau mungkin bisa juga nyari masalah kalau misalnya kita mau redesign suatu aplikasi. Saya pernah coba cek di Play Store atau di App Store itu komen-komennya gimana gitu, dan saya jadi baca masalah dari situ juga. Bisa juga seperti itu gitu. Kalau misalnya kita belum nemu orang-orang yang mungkin bergelut langsung di aplikasi tersebut kayak gitu sih. Sebenarnya lebih harus memperhatikan sekitar dulu sih gitu, karena ada hal-hal yang sekitar yang justru itu masalah tapi kita nggak ngeh atau nggak aware gitu. Mungkin coba lebih dikritisi aja di lingkungan sekitar. Kalau dari aku gitu sih, Kak. Nah, BTW tadi Dinda mention soal App Store ya. Itu salah satu strategi yang keren sih. Jadi kalian ke App Store terus cari apps yang reviewnya jelek banget. Nah, itu kan dari situ dari situ kan itu udah semacam indikator kalau ini butuh redesign. Terus kalian bisa cari tahu kenapa sih ini kok fiturnya jelek banget reviewnya, terus komen-komen orang kok jelek-jelek gitu. Nah, coba kalian mulai dari interview tadi yang kayak seperti Dinda bilang, di empathize, cari tahu kenapa sih orang bermasalah. Jadi, nah ini ada yang bilang nih apps pemerintahan biasanya jelek. Nah, itu cocok banget tuh, itu bisa jadi pemulaan. Itu bisa jadi study case juga itu. Betul. Iya. Gitu. Jadi kalian bisa mulai dari redesign dari yang jelek-jelek itu atau reviewnya jelek, dan yang kedua bisa juga dari nol, start from scratch. Nah, sebenarnya project Dinda ini studi kasusnya tuh bisa kedua hal itu, bisa redesign ala dokter ya tadi, atau bisa juga start from scratch. Kak, gimana meyakinkan stakeholder tentang pentingnya research dan validasi ke user? Karena selama ini susah buat meyakinkan mereka, jadi selama ini desain selalu based on perspektif bisnis, dan saya itu sih, Kak. Ya, aku bisa jawab ya. Ini sebenarnya pas banget, ini pertanyaan ini tuh pas banget buat aku, karena aku tuh udah 3 tahun aku kerja di Flixbus, itu aku kerjaannya itu mengadvokasi user research, karena awalnya di Flixbus itu nggak ada yang namanya user research, jadi aku datang itu sebagai desainer, terus kok ngelihat kok orang-orang nyuruh gua ngedesain buat dibikin bagus doang gitu, jadi mereka udah ada solusi gitu, Lucky ini gua ada solusi ini nih, tolong dong dibagusin desainnya. Terus kok gitu? Aku kan di sini sebagai desainer, aku seorang problem solver gitu. Dari mana kita tahu ini solusinya tepat atau enggak gitu. Jadi dari situlah aku mulai, oke, kita bikin aja deh user research. Jadi aku awalnya nih gimana cara meng-convince stakeholders itu adalah aku bikin aja user testing sendiri gitu. Bikin dites-tes awalnya ke employee dulu, orang-orang kantor yang mereka tapi bukan dari IT ya, dari departemen lain yang nggak ada pengalaman sama sekali, nggak ada bias
nggak ada bias tentang si fitur-fitur tertentu gitu, biasanya HR atau ya bagian lain gitu. Nah terus dari situ kita bisa ngelihat at least meskipun usernya nggak benar-benar customer Flixbus, tapi kita bisa ngelihat adalah masukan-masukan dari mereka yang bisa kita share ke stakeholders ini. Jadi waktu itu aku rekam videonya, terus aku kasih lihat ke mereka, terus mereka kayak kaget gitu, oh ternyata mereka struggling ya orang-orang ini gitu, mereka struggling pakai produk dari kita gitu. Nah dari situ itu mulai deh orang-orang mulai percaya dan harus ikut research, mereka sadar pentingnya gitu. Betul. Cara nyari respondennya gimana? Apa perlu bayar responden juga? Gitu kalau misalnya kalau kita ngomongin bisnis, kalau kita ngomongin keseharian kita kerja di kantor, itu kita biasanya ngasih insentif. Gitu. Kalau Dinda gimana dari Flip biasanya? Okay. Kalau aku di Flip kan juga baru join ya, dan karena corona ini jadi belum ngadain survei yang berbasiskan insentif gitu. Cuman kalau pengalaman sebelumnya sih tergantung budget daripada si company kita sendiri gitu. Dulu sempat ada di masa company punya budgetnya dan sempat ada masa nggak punya budgetnya. Jadi tapi ketika nggak punya budget pun juga sebenarnya nggak menghilangkan user untuk kebersediaan user untuk mau nge-share feedback-nya dia terhadap si produk kita gitu. Jadi lebih tulus aja sih mungkin mintanya kalau misalnya nggak pakai insentif gitu, dan nggak usah dibahas dulu aja sih masalah insentif gitu. Walaupun emang aku nggak tahu ya kalau di sana di Berlin mungkin apakah usernya lebih tertarik, maksudnya udah ada data gitu kalau user dikasih insentif bakal lebih aktif gitu. Kalau di tempatku sih kebetulan belum ada data seperti itu, jadi selama ini kita masih go tanpa insentif gitu. Tapi emang tahu diri aja, jangan terlalu lama ngambil waktunya karena kan mereka juga sempat juga bekerja, emang tergantung usernya juga kayak gitu sih kalau aku. Sebenarnya ada pros and cons sih yang tadi karena Dinda bilang untuk orang yang rela sama orang yang dibayar, itu ada pros and cons. Kalau untuk orang yang dibayar ya mungkin akan kita punya duit, kita lebih gampang gitu nemuin partisipannya. Tapi kadang mereka karena udah dikasih duit gitu mikirnya atau insentif, mereka mikir ya udahlah gue ngasih jawaban seala kadarnya aja. Tapi kalau misalnya kita ngasih tahu ke mereka kita butuh bantuan nih untuk improve produk kita, lu adalah user kita butuh feedback dari lu. Biasanya mereka kan lebih sukarela, cuman ya itu memang susah convincing-nya. Jadi ada pros and cons gitu. Betul, sepakat. Kak Jalu kayaknya ke-mute nih, Kak. Halo. Terus, oh ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini menarik sih. Idealnya berapa banyak jumlah partisipan ya untuk validasi permasalahan yang akan dibahas? Mungkin Kak Dinda bisa jawab nih, yang ini. Seperti yang tadi Kak Luki juga ada sempat bahas gitu. At least, dan saya juga sempat baca ini di artikel di websitenya Nielsen Group, Magic 5 number ya Kak, kalau nggak salah istilahnya gitu. Jadi 5 orang itu aja sudah cukup merepresentasikan daripada keseluruhan target customer kita lah, kalau nggak salah gitu ya Kak, tolong koreksi kalau nggak salah. Jadi sebenarnya minimal 5 sih yang aku pelajarin gitu. Ya, nah itu benar banget 5 itu yang adalah angka yang dianjurkan. Dari di situ di Nielsen dan Norman Group itu dibilang dengan tes usability test ke 5 orang itu kita bisa mendapatkan 85% problem dari si situs itu. Nah, karena hanya 80%, biasanya dianjurkan untuk kita melakukan tes itu nggak cuma sekali. Karena setelah 1 kali ngelakuin tes, biasanya ada proses redesign. Nah, setelah itu habis redesign dites lagi gitu. Biasanya sih dianjurkan melakukan tes itu nggak cuma sekali gitu. Dengan masing-masing 5 partisipan. Ini juga ada lagi, gimana caranya menentukan dan menyusun pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan ke partisipan. Jadi kayak gimana caranya sih nyusun pertanyaannya untuk ditanyain biar supaya dapat insight yang diperlukan gitu sih Kak. Prosesnya sebenarnya research itu jujur juga masih belajar banget. Karena menurut aku research itu adalah proses paling penting tapi paling susah gitu jatuhnya, karena itulah dasar yang harus kita pegang hasil riset itu gitu. Dan aku biasanya prosesnya adalah tentukan dulu goals-nya apa,
goals daripada, balik lagi ke masalah apa yang mau kita bahas, latar belakang masalahnya itu ada apa sih gitu. Habis itu kita tentuin research objektif kita mau ngapain gitu, kita mau nyari tahu apa. Dan kita bisa juga cantumin semacam hipotesis lah ya, asumsi-asumsi yang pengen kita validasi daripada si research objektif itu, dan barulah kita bisa turunin ke beberapa hal. Dan jangan lupa juga untuk nge-scopin kriteria partisipan. Mungkin yang tadi Kak Luki bilang yang di-feedbackin di saat aku presentasi tadi tentang persona itu kayak gimana, persona yang seperti apa yang mau kita telusuri lah, semacam kayak gitu. Jadi yang paling penting research objektifnya dulu sih, dan latar belakang masalahnya itu apa gitu. Dan jangan lupa buat terus menggali, pertanyaan itu disusun untuk menggali bukan behavior sih, hal-hal yang bisa menjawab si pertanyaan kita itu kayak gitu. Ini 5 partisipan mesti expert atau enggak? Maksudnya expert atau enggak? Gimana ya ini? Expert atau enggak? Okay. Ini. Mungkin aku mau bahas juga kali ya. Mungkin expert itu maksudnya harus paham sama UX atau enggak? Mungkin kayak gitu. Terus kalau pengalaman aku sih justru sebaiknya nggak terlalu paham sama UX gitu, karena bisa jadi dia memberikan feedback yang berdasarkan asumsi dia yang lebih bagus yang mana gitu. Jadi justru cari orang yang ya sebenarnya nggak harus ditargetin orang yang expert atau enggak sih, cuman yang penting sesuai kriteria yang sudah kita tentukan itu. Dan expert atau enggak harus, tapi aku juga cenderung sebaiknya jangan yang terlalu paham sama desain. Tapi kecuali kalau kita mau diskusi tentang desain aja ya, itu fine banget. Betul. Okay. Dari pengalaman aku juga, kalau misalnya nge-recruit orang-orang dari agency, aku nge-exclude orang-orang yang dari IT sama desain. Karena pengalaman juga interview orang product manager, nah itu dia ngasih inputnya tuh udah langsung ke, oh ini bagusnya tuh mending gini. Jadi dia malah yang kayak ngedesain gitu, bukan ngasih masukan berdasarkan, dia istilahnya apa ya, power user ya, yang kalau orang-orang yang intinya kan kayak ngasihnya kan kayak ngotot gitu kan, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Iya, harusnya kayak gini. Jadi harus orang yang lebih apa ya di luar dari bidang itu. Oke. Tadi ada yang nanya, Dinda bikinnya berapa lama tuh studi kasusnya? Oh ya, tadi ada yang berapa? Berapa ya? Kira-kira aku biasanya riset tuh 2 hari karena ngerekrut dan menganalisis, terus mengerjakan segala macam wireframing sampai ke tahap fidelity prototype itu 2-3 hari. Jadi total aku ngerjain kemarin sih 5 hari sih, 5 hari. Tapi tergantung lagi ya, tergantung risetnya udah cukup atau belum gitu kan. Kalau kemarin sih dan emang itu pengen singkat aja. Kenapa, Kak? Sorry? Dan itu bikinnya di Medium. Soalnya nih ada yang nanya nih, kalau desain grafis kan portfolionya bisa diupload ke Dribbble atau Behance. Nah, untuk studi kasus tuh biasanya pakai apa biar bisa dilihat company? Pakai media apapun, yang penting existing kamu di dunia maya atau di platform-platform tersebut kan banyak banget ya. Mau Dribbble, mau Behance, mau Pinterest, mau untuk Instagram, terus untuk Medium, itu bisa aja semuanya sih, Kak. Tapi kalau aku biasanya emang pertama kali kemarin juga nyobain di Medium gitu, tapi biasanya aku bikin kemarin bikin ala-ala website gitu, pakai Marvel, jadi pakai prototyping website portofolio aku sendiri kayak gitu sih. Jadi untuk medianya emang bisa Medium ataupun Behance yang bisa ngarahin semua kasus itu. Mungkin dari Kak Luki ada tambahan? Sebenarnya kalau Behance dan Medium itu mungkin lebih kayak ngasih tahu mengekspos diri kita ke dunia luar ya. Jadi orang bisa lihat tanpa harus yang mau interview aja. Tapi kalau misalnya untuk interview kalian bisa nggak punya Medium, kalian bisa siapin PDF, itu juga nggak apa-apa. Atau sebenarnya website itu akan lebih terlihat kredibel dan kelihatan lebih niat. Cuman kan ya mungkin nggak semua website itu gampang dibuat ya. Ada mungkin orang juga yang nggak biasa bikin website. Mulai sesimpel PDF aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Sorry mau share juga, dulu pas aku awal bikin test case aja aku pakai PPT gitu jatuhnya, PPT di PDF-in sebenarnya. Jadi sesimpel itu aja sih, yang penting deliverable kontennya sih. Betul. Oke, ini ada lagi, saat ngelakuin interview, apakah pertanyaannya bisa berubah kalau dapat insight baru gitu? Gimana, Kak? Jadi pas misalkan kita interview gitu kan, kita udah nyiapin pertanyaannya, terus kita nanyain, tiba-tiba ada insight baru nih. Nah, gitu pertanyaannya bisa kita tambahin, kita ubah atau gimana? Bisa sih, biasanya kita merespon ya. Misalnya mereka ngerespon sesuatu,
terus cerita ke hal lain. Biasanya kita ya sekedar merespon aja, dan kita lebih tanya-tanya lagi, kenapa begini, lebih kayak gitu sih. Tapi tetap pertanyaan yang basicnya, yang utamanya tetap harus ada gitu. Tetap harus. Kadang-kadang memang kalau misalnya ternyata kita ngelakuin riset itu kan kadang cepet banget gitu, bikin dokumennya, terus pas lagi presentasi, oh ada yang kurang nih. Nah itu sebenarnya bisa ditambahin juga gitu. Betul. Soalnya ternyata ada insight yang menarik, bagus untuk dipertimbangkan ya. Untuk next interview-nya kita bisa nambahin pertanyaan itu. Betul. Tadi juga ada yang tanya itu gimana caranya ngimplementasi user research di dalam agile development gitu. Misalkan dia kayak mungkin user research satu-satunya gitu di perusahaan gitu kan, dia pengen coba gitu. Atau memang dia bukan user research atau mau UX designer atau UI designer, dia pengen itu. Tapi berkaitan sama yang tadi kayaknya ya Kak. Yang itu jawabannya bisa panjang lebar, bisa seharian. Tapi aku itu panjang lebar sih. Ngomongin agile, research dalam agile itu bisa sesi berikutnya aja kali ya, karena nggak akan cukup, kasihan pertanyaan yang lain. Keterbatasan waktu banyak banget. Tapi tadi udah dijawab ya, tadi yang research itu kita ngasih lihat value-nya biar mereka bisa mau mengadopsinya. Ini menarik sih, karena banyak jadi dia tanyain, karena banyak banget yang metode yang ada gitu kan, cara gimana milih metodenya tuh gimana sih yang tepat gitu kan. Jadi gitu kan. Misalkan kalau kita kan ada kualitatif, kuantitatif, terus kalau behavioral, attitudinal, itu gimana cara milih yang tepat ya, misalkan kayak gitu. Ini pertanyaan. Metode research atau metode problem solving? Iya, tanyanya metode aja sih. Kayaknya tapi metode research sih. Ya, itu juga panjang. Gimana ya? Jadi metode itu kan tadi balik lagi ada kualitatif dan kuantitatif. Itu bisa dimulai dari salah satunya. Itu bisa dimulai dari kualitatif dulu. Misalnya kalian tadi di fase empathize itu nanya dulu, interview 5 orang. Kemudian bisa juga dimulai dari survei dulu. Bisa juga dimulai dari kuantitatif dulu. Jadi, tapi sebenarnya memulainya itu tidak ada rules-nya. Yang penting keduanya itu bisa saling melengkapi gitu. Dan metode kualitatif itu kan macam-macam juga ya. Ada usability test, ada user interview, ada focus group, ada card sorting, ada tree test. Wah, itu banyak banget. Ada information. Tree test itu buat lebih ke information architecture. Jadi kalau misalnya tree test itu lebih dipakai kalau misalnya kalian mau membuat sebuah navigation, nah itu pakai tree test atau card sorting. Kalau usability test itu untuk mengetes seberapa useful atau seberapa usable solusi yang kamu buat, apakah itu useful. Ya, jadi itu aja sih. Mungkin in a nutshell kayak gitu, cuman mungkin nanti bisa dibahas lebih detailnya lagi. Panjang soalnya. Panjang. Ini ada masukan nih, kayaknya better pakai Slido buat next webinar. Pertanyaannya bisa otomatis ke filter ya sih. Ya, kita nggak expect juga sebenarnya pertanyaannya kan sebanyak ini. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum terjawab. Ada yang belum bisa terjawab, mohon maaf banget. Double diamond tuh ada yang nanya tuh katanya. Apa tuh pertanyaannya double diamond? Tadi aku baca kayaknya bedanya double diamond sama design thinking deh. Sama aja sebenarnya. Double diamond sama design thinking itu sama aja. Kayak jadi double diamond itu kan lebih kayak ada yang convergent sama divergent, itu lebih kayak proses berpikir kita, proses problem solving. Convergent itu yang awalnya kita mengerti, mendefinisikan sebuah masalah. Convergent itu lebih gimana kita mengkerucutkan hasil dari masalah tersebut dalam sebuah solusi. Tapi prosesnya sama dengan design thinking gitu. Jadi sama-sama proses design thinking juga ya, Kak? Sama-sama proses design thinking berarti ya. Paper sketch itu apakah tolong dibantu jelas
dan persona itu apa, kemudian tools yang bisa diperlakukan untuk studi kasus seperti tadi itu apa aja. Mungkin untuk yang paper sketch dan persona dari Kaluki kali ya. Aku jawab dulu ya. Paper sketch itu jadi lebih ke kayak tadi Dinda bikin si wireframes itu dalam bentuk Miro, dalam bentuk digital, tapi ini lebih ke kalian sketching di kertas. Jadi kayak misalnya gambar kayak beberapa screen gitu, ya gambar screen kayak gini misalnya. Terus kalian di situ gambarin aja kira-kira sketch solusinya seperti apa. Terus setelah itu nanti kalau aku sih bikin kayak ada frame handphone gitu, pakai dari kardus, aku bikin frame-nya gitu. Terus abis itu aku masukin ke situ si kertasnya ini. Jadi orang-orang yang aku tes tuh dia bisa pencet-pencet di kertas itu. Atau kayak tadi Dinda gimana? Coba cari artikel tentang virus COVID corona gitu. Terus nanti kamu udah siapin kayak wireframing itu, terus mereka nanti klik di situ. Oke. Klik di sini, terus pindah screen-nya aku ganti kertasnya kayak gitu. Lebih manual tapi sangat cepat sih kalau misalnya kalian nggak punya tools, nggak punya skill untuk tool. Betul. Ya. Nah, kalau persona itu adalah dia adalah representasi dari target group. Yang tadi contohnya dari Dinda itu lebih ke tadi siapa aja sih orang-orang yang mengalami problem saat yang mengalami stres saat melihat news tentang COVID, siapa aja sih mereka? Jadi misalnya orang-orangnya tuh yang aktif ngikutin pemberitaan kan, terus yang kedua mereka juga suka pakai situs telemedis online. Terus mereka umurnya sekitar 20-30, terus mereka misalnya student atau mereka ibu rumah tangga, itu siapa sih yang paling kena dampak dari problem itu gitu. Kalian bisa profiling 2-3 orang gitu. Itu maksudnya persona. Jadi kita bisa tahu siapa sih yang gimana kita bisa bikin solusi yang bisa solve problem orang-orang ini gitu. Oke. Semoga kejawab ya. Tadi ada satu lagi Dinda belum jawab ya. Kemudian tools yang diperlukan untuk studi kasus. Oke. Tools yang diperlukan studi kasus banyak sih. Kalian bisa cari aja di internet, ada yang namanya, tadi aku pakai Miro buat affinity diagram tersebut. Karena itu bentuknya kayak sticky notes, kayak pura-puranya kan sebenarnya kalau misalnya yang aku baca di Nielsen itu mereka beneran demoin naruh sticky notes di sebuah dinding yang gede gitu. Cuman kan karena kita sekarang ya keterbatasan lah, akhirnya adalah Miro itu yang pura-puranya dia punya sticky notes itu. Aku pakai Miro buat affinity diagram, sama buat user journey juga aku pakai Miro. Terus kalau misalnya untuk ngedesain low fidelity prototype-nya, aku pakai Figma. Terus apalagi ya tools-nya? Mungkin itu sih yang tools-nya dipakai. Miro dan Figma. Dan Figma juga bisa bikin juga kan? Bisa bikin di situ juga affinity map. Terus kalau Miro kan sebenarnya berbayar ya kalau nggak salah. Kalau mau lebih dari sekian project gitu. Bisa juga pakai Whimsical, WHIM, aku tulis kali ya. Whimsical. Nah itu juga sama prosesnya kayak Miro. Gitu sih untuk tools-nya. Tapi sebenarnya bener kata Kaluki, nggak usah terlalu pedulin tools, paper sama pen aja udah cukup gitu. Ya, yang penting bisa ke deliver lah. Betul, sepakat. Bisa dilaksanakan lah studi kasusnya juga. Jadi jangan terlalu peduliin tools-nya. Oke. Gimana? Grateful banget. Ini kita udah belajar banyak banget sih hari ini. Terutama aku juga belajar. Ini apa next question? Luki? Udah sih kayaknya ya. Teman-teman kita udah make sure kita copy paste, udah di copy paste kan Jalu ya pertanyaannya. Kayak pertanyaan ini kayaknya udah pertanyaan-pertanyaannya udah kita simpen dan akan kita review. Kita akan lanjut mungkin ya Q&A-nya di Instagram atau di nanti juga bisa di YouTube. Atau nanti bisa dibikin konten juga kan Kak? Betul, bisa jadiin konten bikin konten sama Kak Jalu.